ya Mas Jokowi, bawa kasihan rakyat gitu loh, kasihan rakyat. Sampai terlalu ugal-ugalan bangun, memakai uang rakyat, uang APBN, uang utangan, tapi hasilnya seperti Bandara Kertajati, seperti Bandara Jenderal Besar Sudirman, seperti pelabuhan tanpa akses jalan, seperti bendungan tanpa irigasi. Itu kan ngawur, super ngawur semua. Please deh ya, please kasihani rakyat, please, 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 please ya, kasihani rakyat. Sudah amat berat. Uang-uang APBN yang ratusan ribuan triliun itu gunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, postingan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio di akun Facebooknya tentang Bandara Jenderal Besar Sudirman ternyata menjadi viral. Kemarin tanggal 24 Oktober misalnya, itu CNBC Indonesia menulis dengan tanda tanya ya, tidak ada lagi penerbangan di Bandara Jenderal Sudirman. Saya ingin bacakan dulu postingan Agus Pambagio yang mengusik perhatian publik ya. Ini dia, sebentar ya, ini dia ya, Agus Pambagio. Ini di Facebooknya. Ini Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga yang megah dan diresmikan 3 Juni 2021. Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan yang lalu. Sejak akhir September sudah tidak ada lagi maskapai yang menerbanginya. Satu-satunya maskapai yang melayani Jakarta Purbalingga Surabaya, yaitu Citylink, sudah menghentikan penerbangannya. Saya mau book untuk minggu depan, ternyata sudah tidak ada penerbangan. Saat saya konfirmasi ke Citylink, memang stop terbang. Satu bukti lagi, kalau bangun bandara tanpa FS yang rinci, FS itu Feasibility Study, studi kelayakan yang rinci, yang penting cepat terulang lagi. Semoga nasibnya tidak seperti Bandara Kertajati. Ya. Anda masih ingat Bandara Kertajati yang megah mewah itu ternyata akhirnya hanya menjadi bengkel pesawat karena tidak ada penerbangan. Kenapa tidak ada penerbangan? Karena tidak ada penumpang. Kenapa karena tidak ada penumpang? Karena lokasinya daya dukung kendaraan transportasi ke situ luar biasa sekali ya. Kembali ke CNBC Indonesia tadi. Bandara Udara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dikabarkan tidak layani penerbangan sejak akhir September. Sekarang sudah menjelang akhir Oktober, berarti sudah 1 bulan. Berarti umur bandara sejak diresmikan hanya beroperasi hanya 3 bulan. 3 bulan, oke? Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio via akun Facebook pribadi Ahad 24 Oktober kemarin ya. Agus juga sudah mengizinkan CNBC Indonesia mengutip unggahan tersebut. Menurut dia, satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan Jakarta Purbalingga Surabaya, yaitu Citylink, sudah menghentikan penerbangan. Oke, dia kutip lagi sama yang tadi. Kepada CNBC Indonesia, dia mengatakan unggahan itu bermaksud mengingatkan pemerintah dalam konteks pembangunan bandara. Memang ada penumpangnya, kan terbukti. Nggak ada maksudnya ya, ujar Agus. Orang itu siapa? Orang situ, orang di sana maksudnya. Yang siapa yang mau ke Surabaya naik pesawat? Kan naik mobil bisa. Mahal lagi kalau naik pesawat, ya kan? Lanjut Agus lagi. Menurut Agus, pembangunan bandara itu harus mencermati berbagai aspek, tidak terkecuali Bandara Jenderal Besar Sudirman. Sudah tahu penduduknya berapa gitu, oke? Terus ekonominya kelompok mana? Terus kerjaannya ngapain? Ada memang bisnismen di sana? Kan enggak. Ya terus ngapain dibangun? Nah, masuk akal. Pertama, jumlah penduduknya berapa di situ. Kemudian bagaimana sosial ekonomi penduduknya. Bagaimana
penduduk yang mencari rezeki, bisnismen atau apa, kan begitu kan? Apalagi itu. Jadi dengan itu kan bisa diperkirakan orang mundar-mandir, turun bisnis begini, begitu, begini, maka layak dibangun bandara, kan begitu. Tapi persoalannya adalah bahwa studi kelayakan tadi, kalaupun dibuat, biasanya hanya formalitas. Kalaupun pembuatnya jujur dan menyatakan bahwa ini tidak layak, nggak peduli, jalan terus. Seperti yang terjadi pada visibility tadinya pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam. Itu kan sudah dibuat visibility tadinya. Dan ternyata tidak layak karena ada masalah dengan air, ada masalah dengan lingkungan, ada masalah dengan daya dukung alam, ada masalah yang lain-lain, tapi kan tetap ditabrak. Ini prinsip kerja itu ngawur luar biasa. Dan CNBC dan Bandara Jenderal Besar Sudirman ini bukan yang pertama. Bagaimana bandara infrastruktur dibangun dengan ugal-ugalan, super ugal-ugalan, yang penting ngebangun. Kertajati lah paling gampang, Kertajati. Nah, ini anehnya Jokowi tidak pernah belajar dari hal-hal seperti ini. Ya, tidak pernah belajar Jokowi. Mengerikan sekali sebetulnya. Nih, coba. Ya. Ini ada berita nih. Berita dibuat oleh Indonesia IDN Times ya. Kapan dibuat nih? 6 Agustus tahun 2020. 6 Agustus tahun 2020. Judulnya Jokowi heran. Ada 30 bandara internasional di Indonesia. Kok bisa? Gitu. Ya. Oke, saya bacain ya. Jokowi menilai cukup 4 bandara internasional yang utama. Presiden Joko Widodo mempertanyakan banyaknya bandara internasional di Indonesia. Berdasarkan data yang dia paparkan, saat ini ada 30 bandara internasional yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Jadi ini agar kita lihat lagi, saat ini terdapat 30 bandara internasional. Apakah dibutuhkan sebanyak ini? Negara lain saya kira nggak melakukan ini. Coba dilihat, ujar dia dalam pembukaan rapat terbatas penggabungan BUMN di sektor aviasi dan pariwisata Kamis 6 Agustus yang lalu ya, tahun 2020. Aduh. Kalau dia tahu bandara banyak, kebanyakan, kenapa dia masih bangun Kertajati? Kenapa dia masih bangun Bandara Jenderal Sudirman? Mungkin mau mengatakan itu kan bukan bandara internasional. Boleh katakan begitu. Tapi kan seperti kata Agus Pambagio tadi, ya kan? Emang nggak ada studi kelayakan? Siapa penduduknya? Berapa banyak penduduknya? Berapa potensi penduduk yang naik pesawat? Dari mana kota-kota yang datang ke sana? Purbalingga, bos. Purbalingga. Mohon maaf, Purbalingga. Purbalingga itu bukan kota bisnis. Siapa yang mau ke sana? Bukan kota bisnis, ya. Aneh gitu loh. Kembali ke CNBC tadi. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Presiden, Jokowi berharap Bandara JB Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah, khususnya bagian selatan. Jawa Tengah, bagian selatan itu ada Yogyakarta. Ya. Ada Yogyakarta, bro. Ada Solo. Ada Adi Sucipto, ada Adi Sumarmo. Itu bandara yang sibuk luar biasa. Ngapain orang terbang ke Purbalingga? Kita harapkan bandara ini akan memberikan kontribusi menumbuhkan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Purbalingga, tapi juga Banyumas, di Cilacap. Di Banyumas, di Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya termasuk Kebumen, ujarnya usai meninjau perkembangan pembangunan bandar tersebut 11 Juni 2021. Dia sebut beberapa tempat: Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen. Itu memang Jawa Tengah bagian selatan. Tapi semua itu, jarak itu semua sudah ada yang namanya Solo, Jogja, tidak terlalu jauh. Dan dengan segala hormat, mohon maaf, kota-kota yang disebut tadi itu bukan kota bisnis. Disebut kota wisata juga, objek wisatanya belum bisa dijual dengan berharap orang datang terbang ke situ, gitu loh maksudnya. Akhirnya kan kembali kepada potensi pasarnya yang tadi.
Meskipun terminalnya belum selesai, tapi minggu yang lalu telah dimulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga, kemudian dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citylink. Dan kita melihat juga penumpangnya lebih dari 70%. Alhamdulillah, ungkapnya, kata Jokowi. 70% kan baru awal, bos. Kalau kemudian sampai akhir September sudah tidak terbang, berarti memang tidak ada penumpang. Allah Akbar. Ini ada beberapa dan saya katakan tadi kisah infrastruktur yang terbengkalai, bukan mangkrak ya, terbengkalai. Kalau mangkrak itu nggak selesai dibangun, terbengkalai sudah selesai dibangun, sudah diresmikan, tapi terbengkalai karena tidak ada pasarnya, tidak ada penumpangnya, tidak ada aktivitas ekonominya ya. Ini pada 28 Mei 2021 Pikiran Rakyat menulis Jokowi heran ada waduk tak ada irigasi. Jokowi heran ada waduk tak ada irigasi. Kata Rocky Gerung, rakyat juga heran ada kepala nggak ada isinya. Rocky Gerung memang Badung ya. Dan ini bukan cuma irigasi. Anda bisa bayangkan nggak waduk, bendungan dibangun tanpa irigasi. Lalu mau dialirkan kemana air itu? Buat siapa air yang ditampung di bendungan itu? Di waduk itu buat siapa? Kalau nggak ada irigasinya, astagfirullahaladzim. Ada lagi nih, Jokowi heran lihat pembangunan. Ada waduk, nggak ada irigasi. Ada pelabuhan, nggak ada jalan. Ini kata Gelora News tanggal 27 Mei 2021. Nggak. Aneh kan? Seolah-olah dia ini siapa gitu loh. Bukankah dia yang menginjak infrastruktur dengan ugal-ugalan? Bukankah dia yang memerintahkan BUMN karya untuk berdarah-darah membangun infrastruktur, mencari utangan ke sana kemari? Lah, dasar sekali coba ini. Bagaimana warganet menkomentari berita ini ya, yang tadi barusan nih. Jokowi heran lihat pembangunan, ada waduk nggak ada irigasi, ada pelabuhan nggak ada jalan. Ini komentarnya ya, dari Sandal Kafit ya. Slogan kerja kui opo hasilnya Pak De. Masa bangun hal kayak gitu nggak ada laporan. Masa juga nggak tahu ada hal seperti itu. Katanya selalu banyak di lapangan. Kurang selfie ya bos, biar banyak tahu kelakuan anak buah. Kalau netizen itu kalau udah menulis, udah paling benar lah gitu ya. Bayangin aja slogan kerja kui opo hasilnya Pak De. Masa bangun hal kayak gitu nggak ada laporan. Masa juga nggak tahu ada hal seperti itu. Katanya selalu banyak di lapangan. Kurang selfie ya bos, biar banyak tahu kelakuan anak buah. Ini ada lagi ada mit, bahasa denasi ya. Dia yang bikin tapi pura-pura nggak tahu, basi katanya. Dia yang bikin tapi pura-pura nggak tahu, basi katanya. Lalu ada lagi nih Imam Wah menulis dengan emoticon 5 orang lagi ketawa ya. Katanya tidur cuma 3 jam sehari. Katanya masih rapat dan telepon menteri sampai larut malam. Katanya rajin kunjungan, apa-apa dicek. Terus salah SBY apa Pak Soeharto Pak? Jadi ini suka nyalain presiden-presiden pendahulunya. Aduh. Kalau ini ada lagi dari Jack Sproul ya. Kalau menurut saya pribadi, orang ini memang sengaja dibikin mainan sama orang di sekeliling dia. Anehnya dia nggak sadar telah dipermainkan terus menerus. Nih ada lagi, ada dari Intotip. Mereka yang analisa, mereka yang punya rencana, mereka yang bikin proyek, mereka yang bikin budget. Pas jadi, mereka yang resmiin. Tapi mereka yang bingung sendiri. Iya. Bos, banyak bos kalau saya baca bos. Waduh, kalau netizen itu memang seru sekali ya. Ini kelakuan begini. Ada lagi nih, Jokowi marah-marah dari pelabuhan tanpa jalan hingga data bansos amburadul. Tuh, oke zone ya. Jokowi marah-marah. Dari pelabuhan tanpa jalan hingga data bansos amburadul. Ini 27 Mei tahun 2021. Belum lama-lama amat. Gitu. Nah, ini jadi kita mau ngomong apa?
konsep pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan, yang penting kerja, proyek, bisnis, markup. Ini kan memakai uang rakyat, bro. Uang kita, uang Edi Mulyadi, uang Joni, uang Paijo, uang Tukiran, uang Dulmatin, uang Markona, uang Poijah, uang rakyat itu. Masya Allah. Kenapa harus begitu? Itu bukan uang rakyat, itu APBN. Iya, itu uang rakyat, APBN. Itu bukan uang rakyat, itu uang BUMN, itu ngutang. Emangnya kalau BUMN bermasalah, pemerintah nggak ngapa-ngapain? Kan kemarin Jokowi udah marah-marah tuh, BUMN dikit-dikit minta PMN, penanaman modal negara. Ada dikit-dikit minta uang negara karena rugi, karena bangkrut, karena segala macam. Kan uang negara juga akhirnya. Emangnya kalau misalnya, nih ngomong uang BUMN, kalau misalnya PLN yang sekarang utangnya 500 triliun lebih itu bermasalah, kemudian karena nggak mampu bayar, emangnya negara akan membiarkan PLN diambil alih oleh Cina? Bisa juga sih, tapi mau sampai segitunya gitu loh. Kan enggak, harus ditalangin. Uang siapa? Uang rakyat, uang BUMN, uang rakyat Indonesia, uang APBN. Kan begitu. Emangnya kalau Pertamina bermasalah kemudian nggak bisa bayar akan diambil alih oleh perusahaan asing, pemerintah diam aja? Kan enggak. Jadi sudahlah ya. Sekarang ini nggak usah sibuk dengan infrastruktur dulu. Infrastruktur cukup, kecuali memang benar-benar perlu dan itu memenuhi aspek-aspek tadi. Studi kelayakannya. Ada aspek ekonomisnya. Ada dihitung dengan tepat berapa lama itu bisa BEP dan sebagainya. Dan yang paling penting tidak membebani rakyat. Ya, Mas Jokowi, bawa kasihan rakyat gitu loh. Kasihan rakyat. Sampai terlalu ugal-ugalan bangun. Memakai uang rakyat, uang APBN, uang utangan, tapi hasilnya seperti Bandara Kertajati, seperti Bandara Jenderal Besar Sudirman, seperti pelabuhan tanpa akses jalan, seperti bendungan tanpa irigasi. Itu kan ngawur, super ngawur semua. Please deh ya, please kasihani rakyat, please ya, kasihani rakyat. Sudah amat berat. Uang APBN yang ratusan ribuan triliun itu gunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Yang sekarang mendesak apa? COVID, oke. Yang sekarang mendesak apa? Pertanian, pangan, oke. Yang sekarang mendesak apa? Kesehatan, oke. Yang sekarang mendesak apa? Jaring pengaman sosial, oke. Wes, itu aja. Fokus ke situ. Infrastruktur apalagi mau pindah ke ibu kota ke Kalimantan, stop dulu. Oke, gitu aja ya. Makasih banyak, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.